Welcome to DDS, DJ Difabel Service. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita berjumpa dalam edisi perdana DDS, DJ Difabel Service, sebuah konten video ibadah khusus untuk difabel, tetapi juga terbuka untuk kita semua yang mau beribadah bersama-sama. Mari kita segera siapkan hati kita untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya nama Yesus yang sanggup memberikan kepada kita pengharapan dan kepastian. Amin. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Amin. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari kita katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Mari kita semua menyiapkan hati kita untuk kita berdoa memulaikan ibadah ini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami pertama-tama kami mau memuji, mengagungkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir dalam hati jiwa kami Tuhan. Sehingga apa yang kami persembahkan kepadamu merupakan suatu persembahan yang boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami mau menyiapkan hati jiwa roh kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Kau urapi kami dengan kuasa roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, segera kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Jikalau kita masih mendapat kesempatan dan kemurahan untuk bisa beribadah, itu semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan. Karena seringkali kita manusia ini menjadi lupa kepada Tuhan. Itu sebabnya Dia selalu datang untuk mengetuk pintu hati kita. Dengan firman-Nya, Dia mau mengetuk pintu hati kita, untuk kita boleh kembali berbalik kepada Engkau. Segera kita akan pujikan Yesus mengetuk pintu. Dengar Dia ketuk pintu hatimu. Dengarlah suara gembala. Dengan kasih Dia menunggu. Jangan keraskan hatimu. Dengar suaranya kepadamu. Jika kau buka hatimu, aku akan masuk dan makan perjamuan malam sertamu. Janganlah keraskan hatimu. Serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Barang siapa yang dikasihinya,
Dia teguh lewat firman-Nya. Jikalau ini diabaikan, maka datanglah ajaran. Itu sebabnya usahakan berbalik kepada Tuhan. Rajinkanlah dirimu untuk meningkatkan rohanimu. Mari kita jangan keraskan hati. Janganlah keraskan hatimu. Serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Janganlah keraskan hatimu. Serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Puji Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan membawa kita kepada kemuliaan-Nya. Satu kali kelak kita percaya bahwa kita akan dijadikan sama mulia seperti Tuhan Yesus. Kita akan segera menyongsong firman Tuhan. Mari kita siapkan bagian yang terbaik dari diri kita untuk kita boleh menerima firman yang terindah, Yesus yang terindah itu. Bagaimana harus ku ucapkan rasa terima kasihku? Tiada kata yang terindah yang dapat ku ucapkan bagi kebesaran-Mu. Yesus terindah, firman-Mu aja. Tanah liat yang hina Kau
ciptakan menjadi bentuk yang mulia. Bagaimana harus ku ucapkan rasa terima kasihku. Tiada kata yang terindah yang dapat ku ucapkan bagi kebesaran-Mu. Yesus terindah, firman-Mu ajaib, keping-keping yang hancur berserakan. Firman-Mu jadikan satu. Yesus terindah, firman-Mu ajaib, domba yang jatuh ke sumur yang dalam, tangan kasih-Mu mengangkatnya. Bagaimana harus ku ucapkan rasa terima kasihku. Tiada kata yang terindah yang dapat ku ucapkan bagi kebesaran-Mu. Mari kita katakan, Yesus terindah, firman-Mu ajaib, nikah yang hancur Kau jadikan satu. Kau berikan hidup bahagia. Yesus terindah, firman-Mu ajaib, ku persembahkan segala kepujian bagi kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak lagi mampu mengucapkan rasa syukur kami, selain hanya kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah hadir ke dunia. Kau telah hadir bagi hidup kami manusia yang berdosa. Kehidupan kami tanah liat yang hina ini Tuhan,
Kehidupan kami bagaikan keping-keping yang hancur berserakan. Kehidupan kami bagaikan domba yang jatuh ke sumur yang dalam. Tetapi Engkau dengan tangan kasih-Mu mengangkat kehidupan kami. Dan Kau menyatakan pribadi-Mu, Tuhan. Kaulah Sang Firman yang menjadi manusia. Itu sebabnya berbicaralah selalu bagi kami, Tuhan. Kau nyatakan firman-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu kepada hamba yang kecil ini, Tuhan. Hamba yang tiada berkemampuan apa-apa, Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Sebab yang kami beritakan adalah firman yang kudus, firman yang murni. Tolong kami, Tuhan, supaya kami dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu memiliki maksud dan tujuan yang murni pula, Tuhan. Terima kasih kami siapkan seluruh kehidupan kami, untuk kami sama-sama boleh menerima berkat firman-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan, juga diberkati oleh firman-Mu, sehingga kami boleh menerima berkat-Mu yang utuh. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, segera kami akan sambut firman-Mu. Puji Tuhan. Amin. Pertama-tama saya sampaikan shalom, kiranya kasih Allah dan damai sejahtera melimpah untuk kita sekalian. Puji Tuhan, sungguh merupakan suatu kehormatan jikalau pada kesempatan kali ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jujur saja, sebenarnya saya bukan sebagai seorang pengkhotbah, tapi saya terbiasa bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, tapi saya mau, karena Tuhan sudah membebankan ini dalam hati saya mau menjadi berkat dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya teringat pesan dari almarhum gembala saya yang dahulu, bahwasanya khotbah yang benar adalah khotbah dari pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi kita sudah terlebih dahulu mengalami firman itu dalam hidup kita. Mari segera kita manfaatkan waktu yang ada untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita dengan sebaik-baiknya untuk memberi tempat yang terbaik bagi firman Tuhan. Kita akan segera memulaikan firman Tuhan yang saya beri tema, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini ayat sudah sangat terkenal sekali daripada Rasul Paulus, yaitu dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Mari kita baca. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi sebelum saya menyampaikan lebih jauh, saya ingin memberikan latar belakang dari surat Filipi ini. Jadi surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus saat dia ada di dalam penjara di kota Roma. Tetapi pada waktu itu dia bukan di penjara di sel ya, tapi di penjara di rumah dengan ada pengawal yang mengawalnya di rumah itu. Jadi karena dia sedang mengalami proses naik banding kepada Kaisar. Karena Rasul Paulus adalah warga negara Roma, jadi dia berhak untuk naik banding sampai kepada Kaisar. Dan dari situ dia menulis surat Filipi ini, itu sekitar 62 sampai 63 tahun Masehi ditulisnya. Dan kisah lengkapnya mulai dari dia ditangkap bisa kita baca dalam Kisah Rasul pasal 21, yaitu dia ditangkap saat di Yerusalem ketika setelah bertemu dengan Yakobus ya. Jadi itu bisa kita baca mulai dari Kisah Rasul pasal 21 sampai dengan pasal 28. Itu kira-kira latar belakang dari penulisan surat Filipi ini. Tapi yang menurut saya ada hal yang menarik di sini adalah bahwa sekalipun Rasul Paulus itu dipenjara ya, dipenjara karena Kristus, tetapi yang luar biasa adalah Injil ini boleh semakin maju untuk diberitakan. Memang sih ada banyak orang yang tidak
tulus hati ya, tidak dengan ikhlas menyampaikan Injil Kristus ini. Tetapi luar biasanya adalah Rasul Paulus sendiri tidak memusingkan hal itu, malah dia mengatakan hal itu sama sekali tidak memberatkan dia untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Yang penting nama Kristus dimuliakan, dan itu tanggung jawab masing-masing. Siapa yang memberitakan dengan tidak ikhlas, tidak murni, pasti akan mendapat balasannya nanti. Dan itu bukan haknya Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus sama sekali tidak mencela mereka, bahkan tidak mengutuki mereka, tidak mensesat-sesatkan mereka. Yang penting nama Kristus tetap dimuliakan. Dan ada yang saya terima di sini ada 3 pengertian tentang hidup adalah Kristus. Poin yang pertama adalah hidup adalah Kristus itu adalah hidup yang menyatakan dan memuliakan Kristus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidup yang memiliki cara hidupnya Kristus, memiliki pikiran dan perasaannya Kristus. Kemudian yang ketiga adalah hidup yang meneladani Kristus, meneladani Kristus di dalam perbuatannya. Jadi sangat komplit sekali, mulai dari pikiran, perasaan, sampai dengan perbuatan. Kalau kita mengatakan kita hidup bagi Kristus, maka paling tidak 3 poin ini harus ada di dalam kehidupan kita. Kita masuk poin yang pertama ya. Bagaimana sih caranya supaya hidup itu menyatakan dan memuliakan Tuhan? Kita akan melihat 2 contoh pribadi yang luar biasa di dalam Alkitab. Tentunya yang pertama adalah pribadi Rasul Paulus sendiri ya. Bagaimana dia dengan berani menyatakan dan memuliakan Kristus dalam hidupnya. Itu bisa kita baca di Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kemudian kita baca kembali dalam Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi ini ya, ini hidup yang menyatakan dan memuliakan Kristus. Dan bukan hanya pada saat Rasul Paulus hidup ya, dia menyatakan dan memuliakan Kristus, bahkan sampai dengan matinya pun dia juga menyatakan dan memuliakan Kristus. Jadi hidup yang menyatakan dan memuliakan Kristus adalah kehidupan yang sudah menyalibkan hawa nafsu daging dan segala keinginannya. Jadi terlepas dari kepentingan diri sendiri ya, tetapi hidup di dalam iman kepada Kristus yang telah mengasihi dan menyerahkan hidupnya untuk kita. Jadi ini, kita harus menyalibkan, bahkan dikatakan mematikan perbuatan hawa nafsu daging dengan segala keinginannya, supaya kita bisa hidup bagi Tuhan dalam iman kepada Tuhan, gitu. Kristus sebagai anak Allah. Jadi intinya adalah Kristus yang kita tonjolkan dalam hidup kita, bukan pribadi kita sendiri lagi. Karena apa? Karena kehidupan kita sudah dibeli dan sudah lunas dibayar harganya. Jadi kita harus memperlihatkan dan menonjolkan Kristus yang hidup di dalam diri kita, bukan lagi keegoisan kita. Karena
Kristus sendiri hidup di dalam kita. Jadi hidup kita harus mencerminkan adanya Kristus dalam hidup kita. Kita akan baca itu bagaimana kita sudah lunas dibeli dan harganya sudah lunas dibayar dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi di sini kita melihat hidup kita ini sudah bukan milik kita sendiri. Kalau pada zaman dahulu memang budak ini dibeli ya. Dan ketika budak ini dibeli, maka dia menjadi milik tuannya sepenuhnya. Tuannya berhak mengapa-apakan dia. Jadi hidup yang dimiliki itu sudah bukan lagi hidupnya sendiri, sudah dibeli dan lunas dibayar. Ini yang dikerjakan oleh Kristus dalam hidup kita. Hidup kita yang berdosa ini sudah dibeli dengan jalan dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib, mengampuni segala dosa-dosa kita, sehingga hidup kita boleh ditebus dari segala dosa. Dan itu sudah selesai, sudah lunas terbayar saat Tuhan sendiri di kayu salib mengatakan sudah selesai. Itu artinya dia sudah melunasi segala hutang dosa manusia, sudah selesai. Bahkan di terjemahan King James juga dikatakan, bukan hanya tubuh kita yang menjadi milik Tuhan, tetapi sebenarnya juga roh kita, yang kedua-duanya adalah milik Allah. Karena kembali tadi kita sudah ditebus dan lunas dibayar harganya. Ini adalah pribadi yang pertama, sebenarnya cukup banyak sekali yang bisa kita lihat dari kehidupan Rasul Paulus, bagaimana kisah lengkapnya di Kisah Para Rasul, dan tulisan-tulisan selanjutnya di surat-suratnya, sampai kurang lebih sampai kepada surat Ibrani ya, itu kemungkinan juga ditulis oleh Rasul Paulus. Kita bisa mengikuti bagaimana pribadi Rasul Paulus yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, benar-benar mengalami keubahan yang total ya, 360 derajat. Tapi ada satu ciri yang tidak berubah dari Rasul Paulus, yaitu bagaimana dia memiliki keteguhan hati ya, ketekatan hati, fokus yang selalu tidak berubah. Pada saat dia masih membenci Kristus, masih menganiaya jemaat, bagaimana dia dengan luar biasa, dengan getolnya menganiaya jemaat ya. Bahkan dia memenjarakan beberapa orang Kristen waktu itu. Dia sangat fokus sekali. Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus, ternyata fokus itu juga tidak hilang, itu tetap ada. Jadi dia semakin fokus untuk memberitakan Kristus dalam hidupnya, semakin fokus untuk bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Terutama dia sangat concern melayani bangsa-bangsa kafir ya, non-Yahudi. Tetapi dia juga tidak melupakan bangsanya sendiri. Dia juga menyatakan Kristus bagi bangsanya sendiri. Ini yang bisa kita lihat dari pribadi Rasul Paulus. Rasul Paulus yang adalah rasul ya, rasulnya Kristus. Kemudian ada lagi pribadi yang kedua yang kita akan simak bersama, yaitu pribadi Stefanus. Stefanus ini bukan seorang rasul ya. Stefanus ini adalah seorang jemaat biasa. Tetapi yang luar biasa dari hidup Stefanus adalah dikatakan Stefanus itu pribadi yang penuh iman dan penuh Roh Kudus, sehingga Tuhan mengaruniakan karunia-karunia yang luar biasa dalam kehidupan Stefanus, yang adalah jemaat biasa waktu itu. Kemudian karena para rasul juga supaya lebih fokus untuk memberitakan kebenaran firman, sementara pelayanan-pelayanan untuk para janda waktu itu, ada 7 orang yang dipilih untuk melayani pelayanan itu menjadi diaken, supaya para rasul ini bisa lebih fokus untuk berdoa, untuk bergumul dengan firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan bisa memakai seorang Rasul Paulus dengan intelektual yang luar biasa, dia pun sebenarnya juga bisa memakai
seorang jemaat biasa, tetapi yang penuh iman percaya kepada Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan karunia-karunia yang Tuhan karuniakan. Jadi baik itu rasul atau hamba Tuhan maupun kita sebagai jemaat biasa, tentunya juga harus mempunyai kerinduan yang sama. Mungkin karunia kita berbeda-beda, tapi dalam hal menyatakan dan memuliakan Kristus, kita harus memiliki satu ketekatan yang sama ya. Kita akan baca kisahnya dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3-7. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi inilah bagaimana luar biasanya kehidupan Stefanus, yang adalah jemaat biasa, kemudian diangkat menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana dia melayani jemaat dan melayani orang-orang yang belum percaya ya, dia begitu berani. Dan terbukti pelayanannya itu berhasil, sekalipun kita lihat kisah hidup Stefanus ini tidak panjang gitu ya. Sampai akhirnya dia dieksekusi, dirajam dengan batu. Tapi kita melihat bagaimana dalam ayat 15-20 kita melihat Stefanus bukan hanya menjadi diaken ya, tetapi dia menyatakan dan memuliakan Tuhan dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di depan banyak orang. Sampai ini kira-kira seperti zaman sekarang ya, sampai Stefanus itu menjadi viral, sampai terkenal di mana-mana, sampai akhirnya saking viralnya Stefanus ini sampai imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu nyinyir ya, bukan hanya nyinyir tapi sampai ingin melenyapkan Stefanus ini. Akhirnya mereka memberikan tuduhan-tuduhan yang palsu dan jahat, sampai Stefanus ini akhirnya diseret dan dihadapkan ke mahkamah agama. Tapi yang luar biasanya, Stefanus yang dihadapkan di mahkamah agama ini, ketika semua orang yang duduk dalam mahkamah agama itu menatap Stefanus, Stefanus ini mukanya seperti muka malaikat gitu. Jadi mukanya bercahaya seperti malaikat. Tetapi sekalipun mereka melihat hal itu, karena mereka sudah dipenuhi dengan kedengkian, kemarahan, karena menganggap Stefanus ini menghujat Allah, mungkin mereka juga takut bagaimana nanti follower-followernya ini jadi pengikutnya Stefanus itu. Sampai akhirnya kemudian dalam pasal yang ke-7 itu bagaimana Stefanus memberikan pembelaan yang luar biasa ya. Kalau saya katakan Stefanus ini bukan jemaat kaleng-kaleng kalau bahasa sekarang, tapi jemaat yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, sungguh-sungguh menyatakan dan memuliakan Kristus di dalam hidupnya. Bahkan ketika dia memberikan pembelaan, dia menceritakan bagaimana sejarah lengkap ya, mulai dari Abraham sampai kepada zaman Yesus. Dan kemudian dia bukan hanya menyatakan firman Tuhan, tetapi dia juga berani menegur bangsanya sendiri yang memang keras tengkok, bangsa yang hatinya menebal. Jadi mereka mengikuti Tuhan, tapi sesungguhnya di dalam
hatinya mereka mengikuti yang lain, ilah yang lain. Bahkan dikatakan mereka mendirikan kemah Molok bangsa Israel. Padahal saat itu mereka sedang membangun, bahkan menyelesaikan tabernakel yang sesuai dengan pola yang dari Tuhan. Dan mereka melakukannya tepat loh, presisi sekali. Jadi memang ada resiko ya ketika kita memutuskan untuk hidup di dalam Kristus, untuk hidup bagi Kristus, untuk menyatakan dan memuliakan Kristus. Memang tidak semua orang akan bisa menerimanya. Mungkin ada konsekuensi yang harus kita terima. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin hal seperti ini sangat sulit terjadi ya, tapi masih ada juga beberapa persekusi di daerah-daerah ya, terutama di daerah yang basis daripada mayoritas, yang minoritas sekali, di mana anak Tuhan ada di situ. Mungkin mereka mengalami persekusi, tapi tidak sampai seperti yang dialami oleh Stefanus ini. Jadi dia sekalipun mengalami eksekusi, tapi yang luar biasanya, karena hidupnya menyatakan dan memuliakan Kristus, maka dia pun melihat kemuliaan Kristus pada saat dia dirajam dengan batu. Dan yang luar biasa, Stefanus berdoa seperti Tuhan Yesus ya. Stefanus berdoa supaya Tuhan tidak menanggungkan hukuman atas mereka ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi inilah Stefanus yang begitu luar biasa. Mungkin kita berbeda dengan Stefanus, mungkin karunia kita berbeda dengan Stefanus. Tapi apapun keadaan kita harus gunakan setiap talenta dan karunia yang Tuhan berikan, apapun itu, untuk bisa menyatakan dan memuliakan Kristus. Justru kehidupan kita jangan menjadi kehidupan yang menjadi pengeluh ya, dan mengasihani diri sendiri. Karena saya pernah membaca satu buku, kalau kita mengasihani diri sendiri, itu sebenarnya adalah kemanjaan yang menuju maut. Jadi secara tidak sadar, kita memanjakan daging kita untuk menuju kepada maut, kebinasaan yang kekal. Jangan sampai kita seperti itu. Tetapi apapun keadaan kita, mungkin sobat difabel juga mengalami hal yang sama seperti saya, mungkin ada yang mengalami yang lainnya, tapi percayalah, ketika kita mau hidup bagi Kristus, maka Tuhan pasti akan mengaruniakan segala sesuatu yang baik buat kita, dan itu bisa kita gunakan untuk memuliakan Kristus. Jadi hanya Kristus yang harus kita perlihatkan dan tonjolkan dalam kehidupan kita. Tapi mungkin kita bertanya-tanya ya, gimana sih caranya memperlihatkan dan menonjolkan Kristus dalam hidup kita? Kita bisa masuk pada poin yang kedua, yaitu kita harus memiliki cara hidupnya Kristus, atau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan cara hidup Kristus ini bisa kita lihat ya dalam pelayanan Kristus selama di dunia ini. Dia melayani, kita bisa melihat itu dalam keempat Injil, terutama di Injil Matius, Markus, Lukas ya. Bahkan sampai dengan Yohanes pun menceritakan bagaimana cara hidupnya Kristus saat dia melayani di dunia ini. Dan pelayanan daripada Kristus tentunya selalu ditandai dengan doa. Kemudian dia memberitakan Injil Kerajaan Surga, memberitakan tentang pertobatan, baik itu di kota-kota maupun di desa-desa. Dia menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan difabel, kemudian membebaskan orang-orang yang kerasukan setan. Jadi luar biasa ya kehidupan daripada Yesus sebagai imam besar yang melayani jemaat, yang turut merasakan kelemahan, dikatakan di dalam surat Ibrani. Jadi dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kita bisa membaca dalam Injil Yohanes, itu kira-kira mini Alkitab ya, kira-kira profil lengkapnya Yesus Kristus ada di situ. Kemudian kita melihat di dalam cara hidupnya Kristus ini, kita bisa mengerti bagaimana sih isi pikirannya. Apa isi pikirannya Yesus? Yaitu bagaimana untuk dia bisa selalu melakukan kehendak Bapa.
Bahkan bukan hanya melakukan, tetapi menyelesaikan segala pekerjaannya. Dan dianggap melakukan kehendak Bapa itu adalah makanan sehari-hari. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 4 ayat 34. Kemudian kita bisa melihat kembali pikiran Kristus selalu terkoneksi dengan Bapa. Artinya selalu ada komunikasi dengan Bapa. Dan itu bisa kita lihat bagaimana dia mengajar murid-muridnya, mengajar kita semua untuk berdoa doa Bapa kami ya. Dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Bahkan dengan komunikasinya dengan Bapa ini sampai menjelang dia disalib, yaitu doa di Taman Getsemani, kita bisa melihat. Dan kemudian bahkan pada saat disalib dia masih berdoa mengampuni segala dosa-dosa kita. Itu merupakan inti daripada komunikasinya Yesus dengan Bapa, yaitu tentang pengampunan dosa kita semua umat manusia. Jadi sebenarnya hanya kita yang ada di dalam pikirannya. Bukan karena kita ini baik dan layak memang untuk dipikirkan, bukan. Tetapi karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, karena Dia begitu mengasihi kita dan ingin menyelamatkan kita dari dosa, supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Bahkan pada akhirnya nanti kita akan memerintah bersama dengan Dia sebagai imam-imam dan raja-raja di dalam kerajaannya yang luar biasa, yang mulia. Kemudian bukan hanya pikiran Kristus yang bisa kita lihat dari cara hidupnya Kristus, kita juga bisa melihat bagaimana perasaan Kristus itu. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi inilah perasaannya Kristus yang penuh dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati yang luar biasa. Kristus sebenarnya bisa saja memiliki perasaannya sendiri dan tidak mengikuti perasaannya Bapa yang diberikan oleh Bapa. Tetapi Dia tidak melakukan hal itu. Kristus tidak mudah untuk tersinggung, tidak mudah untuk baper ya kalau zaman sekarang. Jadi sebenarnya Dia bisa saja Dia baper dan gak mau melakukan kehendak Bapa karena Dia memiliki kehendak sendiri. Tetapi kembali kehendaknya tunduk pada kehendak Bapa. Itu sebabnya Dia perasaannya ini tidak gampang tersinggung, tidak baper, padahal Dia dalam posisi setara dengan Allah ya. Dia bisa saja mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu untuk tetap mempertahankan dan tidak melepas dan tidak mengosongkan diri. Dan Dia juga berhak untuk sombong karena Dia adalah Allah itu sendiri. Layak Dia untuk sombong karena Dia memiliki kuasa yang luar biasa absolut sebagai Allah. Tetapi Dia tidak melakukan hal itu. Malah Dia mengosongkan dirinya. Bukan hanya mengosongkan diri, tetapi mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba yang tidak berguna. Dikatakan dolos, hamba yang tidak berguna. Tapi kembali lagi, Dia tidak bisa mengkhianati pikirannya juga yang terintegrasi dengan Bapa. Maka perasaannya pun juga sama seperti dengan pikirannya, yaitu memikirkan kita, memikirkan keselamatan kita. Jadi ada hal-hal yang sinkron. Itu sebabnya mari kita teladani Kristus. Kita jangan lagi egois, kita jangan mudah untuk tersinggung, jangan mudah untuk baper. Sebab kita ini hanya manusia berdosa. Apa yang mau kita sombongkan dari hidup kita? Gak ada, saudara-saudaraku. Kemudian contoh dari cara hidup Kristus itu juga bisa kita lihat dari cara hidup jemaat mula-mula
Jadi jemaat mula-mula ini begitu luar biasa. Mereka di dalam tekanan yang luar biasa, dalam ancaman yang luar biasa, bisa dipenjara, bisa dibakar hidup-hidup kalau sampai ketahuan mereka memberitakan tentang Kristus. Tapi yang luar biasa, kehidupan mereka, cara hidup mereka itu tidak egois, selalu memikirkan kepentingan bersama. Bahkan hidup dalam persekutuan dan dalam pengajaran rasul-rasul. Dan mereka juga saling berbagi dan memuji Tuhan setiap hari. Kita bisa baca sedikit kisahnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi ini ya, untuk kita bisa hidup bagi Kristus, untuk kita bisa menyatakan dan memuliakan Kristus, itu bukan hal yang muluk-muluk, bukan hal yang awang-awang. Itu sudah dipraktekkan sendiri oleh jemaat mula-mula, dan kita harus bisa meneladani itu karena mereka juga meneladani Kristus ya. Jadi dari cara hidup mereka kita bisa melihat bagaimana pikiran dan perasaan Kristus itu ada dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak menjadi egois, bahkan saling berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling bersekutu. Jadi mereka benar-benar meneladani Kristus dalam hidupnya, dalam cara hidupnya, dalam perbuatan hidupnya, dalam perkataan, dalam pikiran mereka. Mereka melakukannya sesuai dengan apa yang ada pada Kristus. Jadi kehidupan yang menyatakan dan memuliakan Allah tentunya adalah kehidupan yang memiliki cara hidupnya Kristus, kehidupan yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, dan juga bukan hanya memiliki pikiran dan perasaan Kristus, tapi juga meneladani Kristus dalam perbuatan hidup mereka. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu hidup yang meneladani Kristus, karena ada banyak keteladanan dari Yesus Kristus yang bisa kita pelajari. Tentunya yang paling terkenal adalah tentang kerendahan hatinya dan tentang hal mengasihi ya. Itu saya benar-benar kagum dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang adalah guru dan Tuhan, tetapi mau melayani murid-muridnya. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 13 ayat 4 sampai 5, kemudian ayat 13 sampai 17. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya kepada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kita baca ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya.
Jadi ini satu teladan yang luar biasa dari Yesus Kristus. Sekalipun adalah seorang pemimpin, seorang guru, tapi mau mencuci kaki daripada murid-muridnya. Bukan hanya mencuci, sampai menyekanya sampai bersih. Ini perlu satu kerendahan hati yang luar biasa, dan ini yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Kita bisa melihat bagaimana dia menanggalkan jubahnya. Jubah itu dalam kamus saya baca, dan saudara juga bisa baca, karena sekarang ini begitu mudah, ada aplikasi Alkitapedia, juga ada aplikasi kamus Alkitab. Kalau kita bisa melihat jubah pada zaman dulu ya, itu menggambarkan bagaimana status seseorang. Jadi dari jubahnya itu bisa terlihat, oh ini seorang raja, oh ini seorang yang besar, oh ini seorang rakyat biasa. Bahkan orang miskin pun ketahuan daripada jubahnya. Dan kita melihat jubah Kristus itu juga identik dengan kuasa ya. Kita masih ingat bagaimana ketika ada perempuan yang pendarahan menjamah jubahnya, kemudian dia mengalami kesembuhan karena Yesus merasakan kuasa keluar dari tubuhnya. Itu bisa kita baca dalam Markus 5 ayat 25-34, tidak usah kita baca, tapi kita akan renungkan nanti, dan Lukas 8 ayat 43-48. Jadi kebesaran Kristus, kuasa dari Kristus rela dia letakkan ya, demi untuk melayani kita semua. Karena dia memang datang bukan hanya untuk dilayani, dan memang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan ketika jubah ditanggalkan, kemudian ikat pinggang dikenakan, itu menunjuk kepada Yesus sebagai imam besar yang melayani ya. Kita bisa melihat bagaimana juga Yusuf ya. Yusuf ini juga menunjukkan sebagai orang yang istimewa, yang dikasihi dengan diberikan jubah yang maha indah. Kemudian bahkan anak yang terhilang pun ketika dia kembali itu disambut oleh ayahnya dengan diberikan jubah yang terbaik. Jadi jubah ini bicara tentang kebesaran, keistimewaan, tentang kuasa juga yang sudah ditanggalkan oleh Yesus. Dan sekarang bagaimana dengan kita? Mungkin kita punya kedudukan yang tinggi. Apakah kita mau menyerahkan itu semua dan melayani orang yang di bawah kita? Apakah kita bisa? Tentunya kita bisa. Kalau kita meneladani Kristus, kalau kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, pasti akan bisa. Tetapi kalau kita mengikuti kehendak diri kita sendiri, yang kehendak bebas kita, mendulukan kepentingan diri sendiri, pasti tidak akan mampu untuk melakukan hal ini. Jadi kebesaran, keistimewaan, kekuasaannya pun rela dia tanggalkan. Bahkan seperti tadi dikatakan dalam Filipi 2, bahkan dia rela untuk mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Luar biasa ya, ini teladan Kristus yang harus kita lakukan, karena di situ dikatakan kita harus melakukannya juga supaya kita bisa mengalami kebahagiaan. Kita akan membaca kembali Yohanes 13 ayat 34-35. Ini dalam hal mengasihi yang diteladankan oleh Yesus ya. Kalau tadi dalam hal kerendahan hati, sekarang dalam hal mengasihi. Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini teladan yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita, yaitu dalam hal mengasihi. Dan kalau kita bisa mengasihi saudara kita, bisa mengasihi sesama kita, bukankah itu menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus? Bukankah kita adalah pengikut Kristus? Karena yang kita teladani adalah Kristus. Itu yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita.
sebagai orang Kristen. Karena Kristen itu bukan bicara soal agama, tapi Kristen adalah status, adalah cara hidup kita sebagai pengikut Kristus yang meneladani Kristus ya. Dan dulu saya tidak mengerti akan hal ini, sehingga saya, terutama pada saat saya pertama kali mengalami sakit terserang virus DMD ini, sehingga saya harus menjadi seorang difabel, saya benar-benar marah dan gak terima sama Tuhan dengan kondisi yang ada. Dan sehingga saya melakukan kehidupan saya ini ya sekehendak hati saya, sebebas saya. Saya ingin apa, memuaskan keinginan daging saya, dengan sampai saya juga jatuh dalam kejatuhan, kenajisan, sampai saya mengecewakan Tuhan karena posisi saya sedang kecewa waktu itu. Tetapi puji Tuhan ya, kembali karena Tuhan itu begitu mengasihi saya, sehingga Dia tidak mau saya dalam keadaan yang bodoh terus. Dia mau menyelamatkan hidup saya. Dan saya bersyukur akhirnya saya bisa tersadarkan dan bisa menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Justru pada saat saya menjadi difabel, akhirnya saya mengerti apa sih tujuan hidup saya untuk Tuhan. Itu yang harus saya kerjakan dibanding saya memuaskan keinginan diri saya. Dan akhirnya apa yang saya dapat? Kebinasaan tetap saja. Jadi di dunia saya menderita dan di surga saya tidak dapat. Saya tidak bisa masuk surga. Ya rugi dong. Itulah yang menyadarkan saya, Tuhan mengubah pikiran saya. Bagaimana apa yang dahulu merupakan kutukan, tetapi Tuhan Yesus Kristus merubahnya menjadi kenikmatan. Supaya saya boleh melayani dan hidup hidup bagi Dia. Dan jikalau saya mati pun, tentunya itu adalah sebuah keuntungan. Nah, ini luar biasanya ketika kita hidup bagi Kristus, maka kematian kita adalah keuntungan. Justru kematian itu adalah sebuah keuntungan, bukan kerugian. Karena itu adalah awal mula bagaimana kita akan memasuki kehidupan yang baru. Kita akan dibangkitkan nanti, kita akan mengalami tubuh yang mulia. Sama seperti Kristus, kita akan memerintah untuk selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Tapi apa sih yang merupakan keuntungan mati di dalam Kristus itu apa? Kita bisa baca dalam Mazmur 116 ayat 15. Apa sih keuntungan kalau kita mati di dalam Kristus? Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi kematian kita ini sangat berharga. Dan itu juga saya punya pengalaman bagaimana almarhum kakak saya, yang bagaimana dia menjelang dipanggil Tuhan 1 hari sebelumnya, dia benar-benar memaksimalkan kehidupannya untuk Tuhan. Bahkan beribadah itu dia paksakan di dalam mobil. Dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian sampai di keesokan harinya, pada saat pagi hari, dia memuji Tuhan sekeras-kerasnya. Dan itu jarang terjadi karena almarhum kakak saya adalah seorang yang introvert ya, yang juga tidak berani berekspresi gitu. Tetapi pada saat itu dia menunjukkan ekspresinya kepada Tuhan, dia menunjukkan cintanya kepada Tuhan, sehingga dia mau memaksimalkan akhir dari hidupnya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dia tahu ketika dia hidup bagi Kristus, maka kematiannya ini adalah keuntungan, karena itu adalah awal daripada pembaruan keseluruhan. Jadi ini yang luar biasa ya. Kematian yang orang-orang yang di dalam Kristus adalah kematian yang berharga. Dan itu benar-benar saya terlihat bagaimana ketika dia dimakamkan. Waktu itu padahal adalah hari menjelang hari raya ya. Dan orang-orang juga sibuk untuk berlibur. Tetapi bagaimana orang-orang juga menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri pemakaman tersebut. Bahkan rombongan mobil yang mengiringi kurang lebih di atas 10 mobil itu yang luar biasa. Banyak sekali yang mengikuti, dan ini merupakan kematian yang sangat berharga, yang sangat dihormati oleh Tuhan ya waktu itu ya. Kemudian ada lagi keuntungan mati di dalam Kristus. Kita bisa baca
dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi ini ya, merupakan sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan, di dalam Kristus sejak sekarang ini, karena mereka boleh beristirahat. Mereka nggak harus menghadapi pandemi COVID-19. Mereka sudah beristirahat dan tinggal menerima upahnya. Apa yang sudah mereka perbuat, mereka menerima upahnya, yaitu merupakan sebuah kebahagiaan yang kekal pada akhirnya. Kemudian kita baca kembali dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini ya, luar biasa. Mereka mengalami kebangkitan lebih dahulu. Mereka mengalami keistimewaan dari Tuhan. Tetapi ujung-ujungnya juga sama. Kita akan mengalami kemuliaan yang sama. Baik yang mati dalam Tuhan sejak sekarang, maupun yang masih hidup sampai nanti, sampai kedatangan Tuhan, akan mengalami keubahan dan kemuliaan yang luar biasa. Itu sebabnya mari, mungkin ini sedikit renungan firman yang bisa saya sampaikan. Mari kita mau belajar hidup bagi Kristus. Mungkin masih ada yang membuat kita kecewa dalam hidup ini. Mungkin kondisi keadaan kita. Jadi apapun keadaan kita, mungkin kita menderita, serahkan seluruh penderitaan kita, seluruh keadaan kita kepada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Ketika kita masih berdosa, sebenarnya Kristus itu telah mati buat kita. Justru pada saat-saat kita mungkin membenci Tuhan, justru pada saat itulah Tuhan datang dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena Dia begitu mengasihi kita. Mari kita akan memuji Tuhan. Ada sebuah pujian sebagai komitmen kita untuk selalu mengingatkan bahwa kita mau hidup bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ku hidup bagimu, kita akan nyanyikan itu. Amin. Ya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau berkomitmen Tuhan. Memang sulit bagi diri kami untuk kami boleh hidup bagi Engkau. Tetapi jika Roh-Mu yang menuntun kehidupan kami, maka tidak akan sulit buat kami untuk hidup bagi Engkau. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Mari kita nyatakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Mari kita sembah Dia. Mari kita menyerahkan hidup kita hanya bagi Dia. Sebab hanya Dia yang layak untuk dimuliakan. Syukur, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami mau nyatakan, kami mau hidup bagi Engkau. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita sembah Dia. Yesus, syukur bagi-Mu. Glory, glory Yesus. Tuhan, Kau melihat hati kami. Engkau melihat kerinduan kami. Kerinduan yang bukan berasal dari diri kami sendiri, tetapi kerinduan yang sudah Engkau taruh bagi kami. Untuk kami mau hidup bagi Engkau, menyatakan dan memuliakan Engkau dalam hidup kami. Melalui cara hidup kami ya Tuhan. Melalui cara berpikir dan berperasaan kami. Dan melalui perbuatan kehidupan kami. Sehingga makin banyak orang yang mengenal Engkau ya Tuhan. Juga boleh menerima anugerah keselamatan. Kami saat ini juga berdoa berserah. Mungkin ada sobat difabel dalam keadaan yang begitu menderita. Mungkin mereka dalam keadaan ekonomi yang sangat-sangat lemah Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang membantu di sekitar mereka. Tuhan,
Kami berserah Tuhan, supaya Engkau menjamah kehidupan mereka, supaya mereka boleh berdamai dengan Engkau Tuhan, menerima kondisi hidupnya, dan melihat tujuan hidup yang Engkau berikan, melihat karunia-karunia dan talenta apapun yang Tuhan berikan untuk memuliakan Engkau dalam kehidupan mereka. Berbelaslah kasih Tuhan, Kau nyatakan kasih-Mu kepada seluruh sobat difabel yang menderita Tuhan, yang tidak beruntung Tuhan. Mungkin sekitar mereka tidak ada yang mensupport mereka. Tuhan, Kau yang hadir bagi hidup mereka. Engkau yang mensupport secara pribadi dan Engkau yang akan menolong untuk mereka boleh hidup di dalam kemuliaan-Mu, hidup di dalam memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan juga kepada semua saudara-saudara kami, mungkin semua orang yang melihat tayangan ini, ada yang dalam keadaan sakit, penyakit, mungkin karena mereka juga terpapar COVID-19, Tuhan, Kau tolong mereka, Tuhan, supaya mereka juga diberi kekuatan untuk tetap bertahan di dalam Engkau, bahwa bagi-Mu tiada yang mustahil, semua bisa disembuhkan, asal mereka berserah dalam otoritas kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai jajaran pemerintah yang terbawah, yang terdekat dengan masyarakat RW dan RT. Semuanya diberikan hikmat yang dari Engkau Tuhan. Dan mereka juga boleh menjadi contoh teladan dalam menegakkan protokol-protokol kesehatan yang ada Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pakar, profesor, di bagian medis Tuhan, mereka yang terlibat dalam pembuatan vaksin Tuhan, Kau juga menolong supaya Engkau menyatakan hikmat-Mu, sehingga vaksin-vaksin itu bisa segera diuji di tengah-tengah masyarakat, baik itu vaksin yang ada dari dalam negeri kita sendiri Indonesia, juga vaksin dari negara lain, kiranya itu semua bisa cocok dan bisa menolong kami masyarakat Indonesia Tuhan untuk terlepas dari COVID-19 Tuhan. Tetapi ingatkan kami selalu, jikalau kami sudah terlepas nanti dari COVID-19, supaya kami juga tetap memiliki kehidupan yang baru, bukan kehidupan yang lama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan kami yang kecil ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau menerima segala puji-pujian kami, Engkau menyatakan firman-Mu bagi kami, dan kami percaya Tuhan, di dalam berkat nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, berkat Allah Bapa dengan kasih-Nya, berkat firman yang luar biasa dari Yesus, dan penghiburan, sukacita, pertolongan oleh Roh Kudus, itu senantiasa diberikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang diberkati, mari kita berkata, Amin.